Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk di masjid dalam rangka kita untuk menunggu datangnya waktu sholat isya dan kita saling mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan tafsir dari surat-surat pendek. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembacaan di dalam surat Al-Fajr. Kemudian kita berpindah surat berikutnya, yaitu tafsir suratil Ghasyiyah. Tafsir surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah artinya apa? Hari kiamat. Ya, jadi Al-Ghasyiyah itu hari kiamat. Jadi salah satu nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Seperti dulu sudah kita baca surat Al-Qari'ah, gitu ya. Jadi Al-Ghasyiyah juga salah satu nama hari kiamat. Kenapa hari kiamat kok dinamakan sebagai Al-Ghasyiyah? Ibnu Katsir mengatakan, beliau menukilkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, ya, dinamakan Al-Ghasyiyah li annaha takhshan nasa wa ta'ummuhum. Karena di hari itu, ya, kiamat itu akan menutupi dan melingkupi seluruh manusia. Jadi kejadian hari kiamat itu menyeluruh, Pak. Kalau bencana alam kan di Aceh gitu, Pak, ya, Sumatera Utara gitu. Nanti di hari kiamat jadi nggak ada orang evakuasi, Pak. Ya, kenapa? Karena kerusakan di seluruh penjuru dunia ini. Itu maka dikatakan sebagai Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang sering Rasul baca ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri maupun sholat Jum'ah. Ini tempat kumpulnya manusia, Pak. Ya kan? Coba hari raya tahunan Idul Adha, Idul Fitri itu yang datang kan, banyak sekali ya. Pokoknya nggak ada perkumpulan umat Islam yang terbanyak setelah haji adalah apa? Sholat Id. Coba Indonesia di Purwokerto, jamaah sholat paling banyak apa? Idul Fitri. Kenapa? Banyak pada mudik, Pak. Idul Adha
dan mangan daging kambing. Itu hari Jumat demikian, itu jamaah yang paling banyak. Nah, sebenarnya ada apa ini? Kok Rasul ketika sholat Jumat, sholat Id, beliau memilih di rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbiyal A'la dan rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini harusnya kita ambil pelajaran. Kenapa Rasulullah kok memilih dua surat ini? Ya, walaupun kadang-kadang juga Rasul membaca surat Qaf gitu ya. Ini kalau Jumatan membaca surat Qaf kayaknya kok pada kabur waktu. Tapi kalau ini ringan, Sabbihisma rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah, ini harusnya surat yang perlu kita dalami baik-baik ini. Ini ada sesuatu mesti di dalam surat ini. Kok Rasul menggunakan ayat ini dibaca di kala manusia berkumpul banyak sekali di situ. Coba kita akan baca bagaimana sebenarnya surat ini sih. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Artinya, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau hadithul ghasyiyah, cerita, berita tentang al-ghasyiyah, yaitu tentang hari kiamat. Tadi kenapa dikatakan al-ghasyiyah? Karena di hari kiamat kehancurannya itu di mana-mana. Ya, bukan hanya satu titik, dua titik, tapi di mana-mana semua hancur. Ya, saking kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Dan wajah-wajah di hari itu khashi'ah. Apa makna khashi'ah? Ai dzalilah, ya, yaitu mereka tertunduk dan terhina. Jadi di hari itu, Masya Allah, manusia saking takutnya kepada Allah, saking malunya mereka kepada Allah, maka mereka akan apa? Wajah-wajah mereka tertunduk. Maka di hari itu tidak ada orang yang berani menengadahkan wajahnya. Semua tertunduk, malu, tersipu malu, takut kepada Allah. Karena di hari itu semua para hakim hilang semua. Semua para raja, penguasa hilang semua. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya hakim, ya, di hari itu. Satu-satunya Rabb alam semesta. Maka manusia wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Mereka bekerja, ya, nasibah, dan apa? Dan kepayahan. Apa maksudnya di sini? Para ulama tafsir seperti Abdullah ibn Abbas ketika menjelaskan tentang makna ini, 'amilatun nasibah, ini ada beberapa penafsiran. Imam Bukhari mengatakan yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang Nasara. Maksudnya apa? Orang Nasara itu mereka semangat untuk beramal, tapi ketika amalan mereka tidak dibangun di atas ilmu, apa yang terjadi? Malah yang mereka dapatkan bukan pahala, tapi adalah siksaan. Nah, maka Umar bin Khattab, beliau ketika menafsirkan ayat ini, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab, beliau suatu ketika melewati seorang rohib, jadi biarawan, ya, seorang biarawan gitu. Maka apa? Maka kemudian apa? Umar memanggil ini si rahib ini, ya, dia mengatakan, ya rohib, wahai rohib. Maka kemudian apa? Umar bin Khattab pun beliau menangis melihat biarawan, melihat pendeta, beliau nangis. Maka ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, ma yukik min hada? Apa ya Umar yang menjadikan engkau menangis dari ini? Cuman melihat pendeta kok menangis? Beliau mengatakan, zakartu qala Allah azza wa jalla fi kitabih, aku ingat firman Allah pada kitabnya, amilatun nasibah. Mereka bekerja beramal dengan susah payah, tapi apa? Tasla naron hamiyah, tapi justru mereka masuk ke dalam neraka.
Karena apa? Ya tadi Pak, ketika orang-orang Nasrani mereka beramal bukan dengan ilmu Pak. Makanya di tafsir surat Al-Fatihah dulu kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa mereka? Ibnu Katsir mengatakan al-Yahudi, orang Yahudi. Walal dhalin, dan bukan pula jalannya orang tersesat. Siapa mereka? Orang Nasrani. Apa alasannya? Kok kita berlindung kepada Allah jangan sampai seperti maghdub Yahudi, jangan sampai seperti al-dhalin, orang sesat, orang Nasrani. Karena Yahudi mereka punya ilmu tidak diamalkan, orang Nasrani tidak punya ilmu beramal. Di situ. Makanya Allah mengatakan, kata Umar bin Khattab, ya amilatun nasibah. Mereka beramal dengan susah payah tapi ganjarannya malah neraka. Ya kan? Subhanallah ini Pak. Mereka susah payah. Maka subhanallah, umat Islam ini adalah umat yang diberikan oleh Allah petunjuk. Mereka beramal walaupun sedikit, namun di atas ilmu itu lebih baik. Dan itu yang terbaik daripada banyak amalannya tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya, karena para ulama menyebutkan bahwa amalan apapun jika tidak terpenuhi dengan dua hal, Allah tidak akan menerima. Apa syarat amal diterima? Yang pertama harus ikhlas. Ya, tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkahu ma'ah. Artinya, aku, kata Allah, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan dengan selainku, aku tinggalkan amalannya dan aku tinggalkan sekutunya. Sebesar apapun amalan, jika tidak ada keikhlasan, maka Allah tidak akan pernah memberikan ganjaran. Makanya tugas pertama kita tatkala beramal ikhlas. Sekedar ikhlas tidak cukup, tetapi harus mencocoki yang diajarkan Nabi. Karena Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak walaupun ikhlas, walaupun banyak. Yuk, sebenarnya Ustaz, apa remaniman? Gini Pak, contoh jenengan Pak, ya. Ada orang sholat, Ustaz, saya sholat, semangat ikhlas lillahi ta'ala. Apa itu? Sholat subuh tapi 7 rakaat Pak. Kok tapi mbok apik mbok timbang loro karo 7. Banyakan mana Pak? Ya memang banyak 7. Tapi ketika Nabi mencontohkan subuh 2 rakaat, kok jenengan pengen semangat-semangatan 7 rakaat? Coba tanya mazhab manapun Pak, subuhan 7 rakaat. Gimana? Semua mengatakan itu tertolak. Iya kan? Tertolak. Padahal sholat lillahi ta'ala. Karena ketika ikhlas tidak dibarengi dengan mencocoki Nabi, ditolak. Contoh lagi Pak, ada orang berpuasa, ya Pak, puasa apa Pak? Puasa Ramadan. Tapi kok sekarang baru bulan apa? Ya kan, saya biar nggak terlalu berat lah. Jadi bulan Sya'ban 10, Ramadan 10, Syawal 10 kan dicicil, kan lebih ringan. Bukankah Allah itu cinta ringan-ringan? Nggak pada tempatnya. Coba ada orang puasa Ramadan dicicil Pak, tanpa udzur. Mau madzhab mana? Diterima? Tidak. Iya kan? Tuh. Jadi ittiba kepada Nabi itu yang pertama dari sisi apa? Harus dari sisi tata caranya. Ya. Yang kedua harus sesuai dari sisi waktunya. Kalau memang waktu itu adalah dibatasi, ditentukan oleh Nabi. Yang ketiga harus sama sesuai dari sisi apa? Tempat pelaksanaan. Contoh, kita kalau seorang muslim hajinya kemana Pak? Ya ke Mekah, ya kan? Tawafnya di mana? Tawafnya di Ka'bah. Sa'inya dari Safa ke Marwah. Kemudian wukufnya di Arafah. Ini ada orang pengen simpel Pak. Lah, Mekah ya ke larangan. Hajinya ke Jakarta Pak. Tawaf ning Monas.
Gimana coba? Mungkin Allah terima, ya nggak terima Pak. Walaupun dia niat ikhlas karena Allah, nggak Allah terima. Kenapa? Karena tempatnya tidak sesuai. Contoh lagi sekarang. Yang keempat adalah harus sesuai dari sisi jenisnya. Contoh, kita berkorban. Berkorban kan ditentukan bahimatul an'am, unta, sapi atau kambing. Sejenis dengan sapi adalah kerbau, sejenis dengan kambing adalah domba. Lah sekarang ada mentang-mentang dia adalah pengusaha marmut terbesar di Indonesia, korban pakai marmut Pak. Datang ke Masjid Nur Sa'adah Pak, saya besok mau daftar korban. Bagus, siapa atas nama siapa? Selamat Suwiknyo. Wah, korban berapa ekor Pak? Ya 1000 ekor. Masya Allah. Tapi marmut. Mungkin diterima mana mengatakan marmut bisa untuk korban? Nggak ada Pak. Kenapa? Jenisnya berbeda. Gitu ya. Maka harus sama dari si jenisnya. Kita kembali Pak. Jadi Allah mengatakan amilatun nasibah. Mereka beramal dengan nasibah. Imam Bukhari sekali lagi tadi, beliau ketika menafsirkan ayat ini, yaitu mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya, karena mereka beramal namun tidak ada tuntunannya tadi. Ya, Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Yahudi mereka punya ilmu tidak beramal. Maka umat Islam ini pertengahan. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Kenapa? Umat Islam amalan kita dibangun di atas ilmu. Jadi kalau kita beragama jangan ikut pokoknya derek Pak Ustadz. Ya ampun. Ya. Iya, kita kalau mau derek Kanjeng Nabi gitu loh Pak ya. Jangan sampai kemudian ikut Abu Bakar sajalah. Gak salah, keliru Pak. Keliru. Kecuali kalau saya yang sampaikan adalah ada dalilnya, ada ayat hadisnya, monggo. Itu pun jangan ikuti saya. Tapi apa? Ikuti Al-Quran, itulah hadis gitu. Maka seorang muslim beragamanya merdeka. Pokoknya kita ikut Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi mereka orang-orang seperti ini Allah mengatakan tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk neraka yang hamiyah. Apa hamiyah? Ibnu Katsir beliau mengatakan haratun syadidatul har. Neraka itu yaitu neraka yang panas, berada pada puncak kepanasan. Jadi panasnya neraka tidak kira-kira itu Pak. Ya, puncak panasnya sampai Rasul pernah menyebutkan bahwa narukum alladzi yuqidu ibnu adam juz'un wahidun min sab'ina nari jahannam. Kata Nabi, api yang biasa manusia nyalakan di dunia ini itu baru satu bagian dari panasnya api neraka. Satu bagian. Ya, dari 70 bagian. Berarti artinya apa? Api neraka 70 kali lipat panasnya. Kalau misalkan api di dunia adalah 100 derajat. Berarti api neraka berapa? 7.000. Subhanallah. 7.000. Kalau las itu tembaga bisa meleleh berapa? Paling 1000 berapa ya? Meleleh Pak, Masya Allah. Ya, jadi itulah ngerinya neraka. Ya, Allah mengingatkan di sini tasla naron hamiyah. Makanya di dalam neraka siksaannya bertingkat-tingkat. Tahu nggak? Siksaan neraka yang paling ringannya, Nabi mengatakan siksa neraka yang paling ringan adalah ketika seseorang dia dipakaikan terompah sendal dari api neraka yang mendidih adalah otaknya Pak. Berarti kan menjalar panasnya itu ke seluruh tubuhnya. Makanya di hari itu Pak, orang mau sabar tidak sabar nggak akan sabar. Pokoknya di dunia orang penyabar dikamplengi anteng, dicaci maki anteng, di hari kiamat nggak akan sabar. Saking beratnya, saking sakitnya siksa di neraka gitu. Ya, jadi janganlah tenang baik mau sabar nang neraka ya sabar. Astagfirullahaladzim. Gak akan sabar Pak. Sampai Allah mengatakan kepada orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat. Apakah kata Rasulullah? Rasul mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am. Kata Rasulullah,
Allah di hari kiamat akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan. Apa kata Allah? Lau kanat laka dunya wa ma fiha. Andaikan kamu punya harta seperti dunia beserta isinya. Akunta muftadiyan biha. Apakah engkau akan menebus dengan dunia yang kamu miliki? Coba. Itu siksa yang paling ringan di neraka. Kata Allah, kamu andaikan punya harta seperti dunia isinya, punya kamu seorang diri, apa kamu rela menebus siksa neraka dengan itu? Dia mengatakan, iya ya Allah. Coba. Loh kok kita sekarang baru punya sekian persen dari dunia, kita sudah sombong, berani mengambil harta orang tanpa haknya, berani makan harta haram? Jangan. Terlalu beresiko itu, Pak. Ya, makanya kita di dunia ini pastikan apa yang masuk dalam kantong dan perut kita 100% halal. Terlalu berat, Pak. Di hari kiamat tidak bernilai sama sekali harta itu. Sampai tadi andaikan ada orang yang paling kaya, punya harta seperti dunia beserta isinya, mereka rela akan lepaskan untuk nebus, yang penting selamat dari siksa neraka. Tapi kan gak ada, Pak, orang punya kekayaan seperti itu. Dan memang di hari itu harta benda tidak lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari, itu hari kiamat, yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu apa kata Ibnu Katsir? Salimun minad danas wasyirki, yaitu hati yang selamat dari berbagai macam kotoran hati dan selamat dari kesyirikan. Itu hati yang selamat. Nah, ini naudzubillah, ya. Allah mengatakan amilatun nasibah taslana ron hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Dan mereka akan apa? Tusqa itu akan bukan minum sendiri, Pak, tapi akan dituangkan. Ya. Apa? Min ainin aniyah, itu dari mata air atau air yang sangat panas. Apa kata Ibnu Katsir? Ai qad intaha harruha wa ghalaya nuha. Yaitu air yang sangat panas, berada pada puncak kepanasan dan puncak mendidih. Jadi mereka itu bukan minum sendiri, Pak, tapi dicekokin, Pak. Tusqa itu dalam bahasa Arab namanya fi'il majhul. Maknanya apa? Itu maknanya mereka itu dicekokin berarti. Ya karena mereka teriak-teriak, mereka minta minum, lapar, Pak. Karena di dalam neraka itu, Bapak sekalian, nanti Allah sebutkan dalam surat berikutnya, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Wih, angel lagi, Pak. Orang mati, orang urip. Karena gini kata ulama, kenapa mereka tidak mati? Karena katanya mati, tapi mereka masih merasakan sakit. Katanya hidup, tapi nggak pernah istirahat, Pak. Nggak pernah merasakan udara segar. Kita kan sekarang hidup ya, makanya Pak, kita kalau capek kerja masih ada udara segar. Tapi di hari kiamat nggak ada. Dikatakan mati tapi merasakan sakit, dikatakan hidup tidak pernah istirahat. Makanya penghuni neraka mereka masih butuh makan dan minum, Pak. Iya, mereka butuh makan, mereka butuh minum, kan gitu. Makanya apa? Ketika mereka teriak-teriak minta minum, maka apa? Wih, minum, gak mau dia, tahu panas, maka dicekoki sama malaikat itu. Wa tusqa min ainin aniyah. Mereka akan dicekoki dengan mata air atau air yang sangat panas, mendidih, Pak. Yang disebutkan dalam ayat yang lain, ketika diminumkan air panas itu, maka seluruh organ dalamnya akan hancur. Alhamdulillah, ya, pokoknya nggak ada orang, Pak, di hari itu yang mereka akan kuat, ya, merasakan bagaimana dahsyat dan panasnya neraka. Makanya kita kalau di dunia itu nang neraka ya malah ketemu artis-artis, astagfirullah. Ya, ini nantang namanya, Pak, ya. Masya Allah. Setiap muslim kita ketakutan. Makanya insya Allah,
Kenapa kok ada orang berani seperti itu? Jawabannya satu, minimnya ilmu. Rasul pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kata Nabi, andikan kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Banyak menangis, sedikit tertawa. Cuman kenapa kita bisa terbahak-bahak, nggak pernah menangisi diri kita? Karena minimnya ilmu. Ya, makanya inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, ya, mengingat sejenak tentang akhirat, mengingat sejenak tentang kehidupan di kemudian hari, sehingga kita, ya Allah, memang di dunia ini hanyalah sementara, ya kan? Loh, iya, kita pasti satu saat nanti akan meninggalkan dunia ini. Maka Allah mengatakan demikian, ya, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di hari itu tidak ada makanan bagi mereka kecuali ad-dhari. Apa dhari? Dhari itu kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan syajaratun minan nar, yaitu pohon yang ada di dalam neraka. Ini, itu pohon yang ada di dalam neraka. Kemudian ulama yang lain seperti Ikrimah, beliau mengatakan wahwa syajaratun dzatu syauq latiyatin bil ard, yaitu pohon yang memiliki duri. Ada sebagian ulama yang lain yang dimaksudkan makanan mereka dori adalah zakum. Zakum itu adalah ta'amul athim, yaitu makanannya orang yang pendosa. Dan pohon zakum ini tumbuhnya adalah dari aslil jahim, itu dari dasarnya neraka jahanam. Coba, ada pohon tumbuhnya di dalam api, Pak. Apa mungkin kemudian keluarnya kayak apel dan jeruk yang segar? Gak mungkin, ya kan? Melainkan keluarnya adalah pohon yang sangat, buah yang sangat panas kan gitu. Maka zakum demikian. Jadi Rasul pernah mengatakan buah zakum, andikan satu tetesnya ini diteteskan di dunia ini, maka akan hancur semua kehidupan dunia ini. Satu tetesnya. Tapi itu menjadi makanan pokoknya na'udzubillah penghuni neraka. Ya, ini kan ayat-ayat, masya Allah, pantesan ya Allah setiap Rasulullah hari Jumat membaca ayat ini, surat ini. Makanya kalau kita renungkan ayat ini, kayaknya kalau yang khutbah ini perlu ini nanti temanya tafsir surat Al-Ghasyiyah ini, biar bagaimana tergambar ya. Oh, ternyata kenapa sih Rasul selalu membaca surat ini? Ternyata mengingatkan kita tentang akhirat, bagaimana akibat dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju', yaitu tidak menjadikan badan itu gemuk, ya, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan dari rasa lapar, Pak. Jadi mau makan berapapun nggak kenyang-kenyang, Pak. Nah, kalau jenengan kan lagi lapar makan nasi kucing ya wis lumayan gitu ya. Iya kan? Makan roti lumayan kenyang itu. Tapi di neraka ketika mereka diberi makan dari dhori, ya, tidak sedikit pun menjadikan mereka gemuk dan tidak menjadikan hilang rasa laparnya mereka. Ya, malah apa? Begitu dimakan tambah sakit kan gitu. Diminum tambah haus kan gitu. Nauzubillah, ini pokoknya ini ayat atau surat perlu Pak kita renungkan. Setelah kita hafal, kita ngerti terjemahannya minimal. Ini penjelasan para ulama. Ya. Kemudian Allah mengatakan, nah, setelah Allah menjelaskan ini keadaan orang-orang yang celaka, kemudian yang kedua Allah mengatakan wujuhu yauma idzin naimah. Di hari itu ada wajah-wajah orang yang naimah. Mereka itu berseri-seri gitu ya. Kalau terjemahan berseri-seri. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir, ai yu'rafun na'imu fiha wa innama hasala laha dzalika bisa'iha. Yaitu bahwa kenikmatan itu ya berupa kebahagiaan mereka itu nampak pada wajah mereka. Karena apa? Mereka mendapatkan apa
yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Masya Allah. Jadi kenapa mereka berseri-seri? Itu orang beriman, orang soleh. Mereka berseri-seri karena saking bahagianya mereka mendapatkan ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat. Li sa'yiha radiyah. Apa maknanya li sa' radiyah? Ibnu Katsir mengatakan qad radiyat amalah. Dia telah ridho atas amalan yang ia perbuat. Alhamdulillah, ya dulu ada kesempatan kita bisa sholat. Alhamdulillah, dulu ada kesempatan bisa berpuasa. Alhamdulillah, dulu ada waktu kita duduk di masjid mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi mereka ketika itu wajah mereka berseri-seri. Kalau tadi, mereka tertunduk takut. Orang beriman, Masya Allah, mereka berseri-seri, gembira. Ya, mereka senang ketika ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman, Bapak sekalian, dari mereka hidup. Apa ciri orang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang saking rindunya kepada Allah. Orang yang sangat yakin atas janji Allah. Makanya orang beriman itu memang dilihat luar biasa, Pak. Mereka beramal, tapi dengan ganjaran yang belum diberikan sekarang. Ya kan? Kita sholat, apa tiba-tiba pulang sholat di pintu ada orang ngasih amplop, Pak? Gak ada, Pak. Iya kan, kita puasa lapar sehari subuh sampai maghrib, apa tiba-tiba kita buka ada orang memberi kita kepada kita ganjaran? Nggak ada, Pak. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita yakin Allah bakal mengganjar, Allah bakal memberi pahala dari perbuatan kita. Nah, iya, itu ya. Makanya ketika umat Islam orang beriman bertahun-tahun mereka beramal, ya, mereka tinggalkan tempat tidur yang nyaman, mereka tinggalkan kemewahan dunia, mereka rela mengeluarkan harta untuk kebaikan. Kenapa? Karena mereka harapkan pahala dari Allah. Maka begitu bertemu dengan Allah, bertemu dengan pahalanya, maka mereka Masya Allah, mereka berseri-seri wajahnya. Ya, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada pada surga yang tinggi. Masya Allah, mereka berada pada surga yang tinggi. Ini kebalikannya, Pak. Kalau tadi bagaimana orang yang celaka di neraka dengan makanan dan minuman seperti itu, sedangkan orang beriman, orang soleh, Masya Allah, fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lahiyah. Mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Masya Allah. Ya, jadi ini diantara nikmat di surga nih, Pak. Apa di surga? Tidak pernah dengar gosip, Pak. Nah, coba. Nikmat loh, Pak. Kita hidup tanpa mendengar gosip, itu nikmat. Coba sekarang kita hidup, tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, bisa mampir ke rumah? Monggo. Isinya gosip tok gitu, Pak. Aduh, kita nggak punya masalah bisa ngumet di sini. Ngerusi orang se-RT gitu. Ya kan? Tuh. Di surga nggak ada gosip, Pak. Ya, di surga nggak ada orang ngumpat-ngumpat, nggak ada orang marah-marah, nggak ada. Karena memang ketika orang-orang beriman hendak masuk surga, itu kan, nanti mereka akan melewati sirat dulu, Pak, jembatan kecil yang ada di atas neraka jahanam. Begitu mereka berhasil melewati sirat, di situ ada kata Rasulullah namanya kontoroh. Kontoroh itu jembatan kecil lagi. Lah, disitulah terjadi yang namanya kisos. Apa fungsi kisos itu? Untuk menghilangkan dendam dan benci pada hati mereka. Maka Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Maka kami kami hilangkan di dalam hati mereka apa? Min ghil, berupa benci dan dendam. Maka orang di surga itu ala sururi mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan dan saling berhadapan. Tuh, di surga, Pak, nggak ada orang kemudian musuhan. Ketemu di jalan, tidak. Sholat ceceran, minggir gitu, Pak. Di surga nggak ada. Allah menggambarkan di surga itu, di hati mereka tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi yang namanya kebencian. Nggak ada umpatan. Maka duduknya berhadapan, cerita, Masya Allah, dulu kita sholat bareng di Nurul Saadah, ya, Masya Allah, itu
bocor, kita bareng-bareng mikir gimana caranya biar makmur jamaahnya. Masya Allah, ketemu di surga ngobrol Pak sambil ngopi, maka Pak diunjuk kopi. Subhanallah, itu kan luar biasa itu di surga itu ya. Nah, jadi Allah mengatakan, apa kata Allah? La yasma'u fiha tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia. Kalau dalam surat Maryam Allah mengatakan la yasma'una fiha laghwan illa salama, dan mereka tidak mendengarkan ucapan sia-sia melainkan yang mereka dengar adalah ucapan saling memberi selamat. Selamat ya, Masya Allah, selamat ya Anda dimasukkan ke surga. Ketemu yang teman lagi, selamat ya Anda, gitu. Jadi ada saling mengucapkan kalimat selamat ya, nggak ada kemudian dasar orang itu, enggak gitu. Yang ada saling selamat. Masya Allah, dulu teman seperjuangan ya, dulu sama-sama ngantuk berangkat ke masjid itu ya, pas puasa perutnya Pak ngecot pada baik gitu. Surga ketemu, Masya Allah ya. Cuman antum misalkan kita pernah haji bareng sama orang, Masya Allah ya, bagaimana beratnya ketika tawaf, ketika sa'i, Allah kakinya pegel-pegel. Ternyata di surga ketemu, wah dulu ingat jenengan pas kaki kita pada sampai begak-begak, alhamdulillah, ternyata menghasilkan surga gitu kan. Masya Allah. Iya, ingat dulu pas jadi tamir masjid, kenapa dituduh kita makan harta umat ya gitu. Ternyata enggak gitu. Tapi sabar, Masya Allah, ketemu di surga Pak, subhanallah mereka. Jadi nanti di surga itu nggak ada istilahnya mendengarkan kalimat-kalimat tadi, umpatan, ada kalimat yang sia-sia yang lainnya, nggak ada gosip Pak. Masya Allah, kita kalau hidup tanpa gosip itu indah hidup kita Pak. Iya, kadang-kadang kita nggak punya masalah keluarga, tapi kok bisa denger artis ini masalahnya ini sama istrinya ya, tokoh ini kenapa dia kemudian dipenjara gitu ya. Kita mumet sendiri Pak. Di surga nggak ada Pak. Di surga nggak ada internet Ustaz, nggak butuh internet kita Pak. Butuh apa lagi kita? Ya, di surga segala kenikmatan ada kan gitu. Masya Allah. Allah kemudian mengatakan, ya Allah mengatakan fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Insya Allah. Bahkan mata airnya itu bukan sembarangan. Allah mengatakan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharu mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir adalah apa? Adalah air yang tidak payung. Ada lagi air sungai yang mengalirnya adalah susu, kemudian madu, dan juga mengalir padanya khamrun ladzatul lisyaribin, yaitu khamr yang sangat lezat untuk diminum. Tapi bukan ciu Pak. Saya pernah jelasin gini, ada jamaah Ustaz, kan orang mabuk nikmatnya pas mabuk kata dia. Oh jenengan salah ini. Dia dulu memabuk. Jadi saya punya jamaah itu, sampai kakaknya itu pas ikut ngaji sama saya seneng banget ya, Ustaz alhamdulillah adik saya mau ngaji. Kenapa? Selama ini saya beberapa puluh kali telepon orang, Mas kayak adik ini ngapa mendem nang pikir jalan gitu. Nah dia yang nanya, Ustaz bukankah kita minum-minum keras nikmat itu pas mabuk? Salah. Di surga nggak ada orang mabuk. Nanti kalau mabuk lupa itu nikmat surga. Kamu jadi minumnya sudah enak itu. Nah, cuman ya tadi di surga tidak ada orang mabuk. Karena mabuk nanti kurang merasakan nikmatnya. Dan di surga otaknya rusak nanti malah gimana, gitu kan? Masya Allah. Jadi di surga Allah mengatakan fiha ainun jariyah. Ada mata air, ada sungai yang mengalir. Bahkan Masya Allah, Rasul ketika menyebutkan sungai surga itu di mana mengalirnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Rasul mengatakan anharul jannah tafajjaru min tahti jibalil misik. Sungai di dalam surga itu memancar dari mana? Dari bawah gunung misik. Gunung misik itu gunung kasturi Pak. Jadi ada gunung
kemudian di bawahnya ada mata airnya, disitulah sungai surga. Masya Allah Pak, bukan kayak sekarang Pak ya. Sungai keruh gitu banyak pempes, banyak softtek ada di surga Pak. Tenang nanti ya, makanya kalau minum langsung minum, nggak perlu disaring gitu ya. Masya Allah. Ini jadi fiha ainun jariyah, fiha surur marfu'ah, di dalam surga itu ada surur. Surur itu apa? Yaitu diambil dari kata sarir, yaitu dipan-dipan yang ditinggikan. Ya tadi ketika penghuni surga mereka mau kumpul Pak, kalau kita habis asaran kumpul paling yang makan bendoan itu Pak ya, butin goreng gitu Pak ya. Hari surga Masya Allah mereka duduknya di atas dipan-dipan, saling berhadapan, mereka bercengkerama ya gitu. Subhanallah indahnya mereka. Jadi tenang Pak, kalau misalkan kita punya bestie di dunia ini, satu mati tenang. Kalau sama-sama soleh, nanti sama-sama ketemu di surga. Minum kopi Arabica gayo, siap dinikmati di situ. Gitu kan? Iya, Masya Allah. Kita sedikit lagi. Fiha surur marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Dan apa? Itu cangkir-cangkir atau gelas-gelas yang didekatkan. Jadi gini Pak, kata Ibnu Katsir bahwa ketika di surga itu ada dipan-dipan, ternyata bukan dipan yang kosong Pak, tapi dipan yang sudah ditempati para bidadari. Waduh, langsung bau banget bidadari. Begitu kita mendekat ke kasur itu, tadi ke dipan-dipan tersebut, ternyata apa, bidadari sambil bawa apa, sama bawa gelas. Masya Allah, minum nopo Mas. Waduh, jangan Subhanallah ini. Pokoknya kalau bidadari Pak Subur nomor 1. Subhanallah luar biasa ini ya. Nah ini baru Pak gambaran. Makanya kalau setiap Jumat kita dengan surat ini, Masya Allah, bayangin bidadari, bayangin kasurnya ya. Subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya. Ini belum selesai Pak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan tuntaskan penjelasan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima segala amal saleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.